Oke, oke, udah live nih. Eh, Selamat siang, selamat siang, selamat malam, mantap. Selamat malam ya teman-teman semua follower setia The Consulting ya. Eh, Jumpa lagi ya malam ini kita akan ngobrol seputar bisnis teman-teman ya. Jadi kali ini kita live di hari Kamis ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita nggak lagi live di Selasa teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin biasanya Selasa nungguin kita ada live gitu ya. Nah sekarang kita move ke hari Kamis malam teman-teman ya. Jadi setiap Kamis malam kita akan ngobrolin seputar bisnis gitu ya. Jadi digeser ya karena ada ya beberapa kesibukan ya dari beberapa tim kita. Jadi akhirnya kita move di hari Kamis dan biasanya lebih rame sih kalau hari Kamis karena ya orang lebih nggak terlalu hektik dengan awal minggu gitu ya. Jadi kali ini kita ngobrol seputar mantra sukses dalam berbisnis teman-teman ya. Mantra sukses dalam berbisnis, dan kali ini kita undang narasumber dari bidang fashion ya, dari bidang fashion. Ya sesuai judul live ini ya, mantra sukses ala Adorable Project ya. Jadi Adorable Project satu brand yang bergerak di bidang fashion ya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya tuh seputar ya gimana mereka bisa ngembangin bisnisnya ya sampai sekarang banyak dikenal orang gitu ya. Nah kalian bisa nanti tanya-tanya, ketikkan di kolom pertanyaan atau di kolom komentar gitu ya. Sebelumnya saya coba sapa-sapa dulu yang udah join ya. Ada Lydia Insta ya, selamat malam. Ada Steven ya, malam ya. Ada Eugene ya, ada Wika Perdana malam, ada Pratap ya. Ikhwanur Rahim, wah, siang Pak. Wah ini tadi sempat ini ya, malam ini Pak. R Prananta ya, malam teman-teman ya. Jadi thank you teman-teman yang udah nyempetin join ya live malam ini ya. Jadi pasti nggak sia-sia, pasti dapat banyak hal, insight-insight baru buat kalian terapin di bisnis kalian masing-masing gitu ya. Dan mungkin sedikit info terkait event-event The Consulting ya. Eh, Boleh request. Nah, event-event The Consulting jadi buat teman-teman yang pengen belajar trik ya, memaksimalkan omset ya, teman-teman boleh join di webinar kita hari Sabtu tanggal 21 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kalau kalian pengen belajar soal teks, kalian bisa join di webinar tanggal 28 ya, trik ya, tax planning dan segala macam ya. Kita sambil undang ya narasumber kita malam ini ya, namanya Pak Fajar ya, karena beliau pasti akan sharing banyak hal yang luar biasa buat teman-teman semua ya. Ada Tiri Saldi ya, selamat malam. Ada Eko Daryanto, selamat malam. Wah, siap. Selamat malam Pak Fajar. Selamat malam Pak Lukas. Suara saya jelas nggak? Mantap. Jelas, jelas Pak. Jelas. Oke. Teman-teman, suara Pak Fajar jelas ya? Kalau ada yang kurang jelas, boleh tolong dibantu tulis di komentar, teman-teman ya. Tapi kalau dari saya sini sih harusnya jelas kok, Pak. Baik. Bagaimana kabarnya Pak Siap. Lukas? Salam kenal ya. Baik, baik. Pak Fajar gimana? Repot banget nih kayaknya. Enggak. Lagi banyak orderan nih kayaknya nih. Alhamdulillah, amin. Ya, Mantap, mantap, mantap. Lagi posisi di mana nih, Pak? saya di rumah di Bandung ya, di Padalarang. Bandung ya. Iya, sekitaran Siap. Cimahi, Padalarang Cimahi. gitu lah. Siap. Iya. Surabaya, Bandung, kita live buat teman-teman semua ya. Semoga kalian bisa dapat banyak insight. Thank you ya, tadi siapa yang udah respon nih? Vio Arumita, jelas Pak. Aman nih berarti Pak Fajar ya. Thank you Vio ya. Ada beberapa teman-teman nih keluar masuk ya. Thank you guys udah sempetin join malam-malam. Siap. Gimana Pak Fajar, mungkin boleh perkenalan diri dulu deh buat teman-teman ya, biar lebih kenal, lebih asik tuh. Silakan Pak. Iya, eh, salam kenal semuanya ya. Nama saya Fajar. Saya dari Adorable Project.
Umur saya 38 tahun. Wah, Usaha agroband ini dimulai dari kita usia 22 tahun, tahun 2008. Ya, hand to hand berarti udah awalnya. berapa tahun nih, Pak? Ya, 15 masuk ke 16, Mas. 15 ke 16, mantap, Iya, luar biasa. iya. Jadi ya, Yes. ya awalnya usahanya dari jualan akrilik ya, jualan ini apa sih? Aksesoris akrilik gitu, sama bead akrilik Oh. gitu. Ya, Terus bisa awalnya ngembangin sampai ke apa aja sekarang, Mbak? eh, sepatu, ya sepatu, terus ada tas juga, ya konveksi-konveksi di Bandung lah basicnya, ya Gimana pengrajin-pengrajin Pak gitu. ceritanya dari cuman akrilik? Ini kita langsung ini aja nggak apa-apa Pak ya. Jadi biar Ya, teman-teman biar dapat daging semua kalau kata anak sekarang gitu ya. Gimana tuh ya, ceritanya dari jualan akrilik ya? Kalau nggak salah aku pernah baca juga modalnya juga nggak terlalu besar kan dulu di awal-awal. nggak, 130.000 apa ya? Gimana tuh? 182.000 tepatnya. 182.000. Ya, jadi saya kan ini kan bisnis pacaran, Mas. Ya, Oh. jadi modalnya dibagi dua. Modalnya tuh bikin aksesoris ya senilai 182.000. Jadi saya 91.000, istri saya 91.000. Gitu. Kita jual hand to hand gitu ke teman-teman. Dia lagi kuliah itu tahun 2008. Oh. Gitu. Jadi ya jelas apa ya, sebenarnya di sini kan ngebahasnya tentang kreativitas ya. 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 Jadi kalau ngomongin usaha ini modalnya kecil ya, saya kan sebelumnya kerja ya. Sebelumnya Hmm. kerja, pacar saya kuliah, jadi saya mau uh, mau kuliah itu ngumpulin duit dulu lah, ceritanya kerja-kerja dulu Ah. lah, gitu ceritanya. Jadi dari awal sebelum kita kerja pun kita nggak punya duit kan. Nah, Ya, kalau ya, ngomongin ya, ya. nah modalnya apa ya? Memang modalnya kreatif. Jadi kalau ngomongin sekarang bisa uh, usahanya berkembang, terus ya alhamdulillah ya. Terus modalnya dulu 182.000, sebelumnya juga saya jadi karyawan, bahkan sebelum jadi karyawan aja, waduh, nyari kerja susah gitu ya. Yes. Ya, aku memang agak-agak apa ya, agak-agak sensitif Mas. Maksudnya kayak agak-agak punya ide buat ngehack gitu. Kayak dulu Oh. sebelum aku kerja, aku biar makan gratis, aku nanam pohon labu sama ayam supaya telur ayam gratis gitu. Mantap. Gitu. Otaknya udah Jadi otak bisnis nih berarti nih Mas ya, Fajar nih. jadi daripada saya beli gitu kan, nah saya mendingan nanam gitu di lahan kecil saya. Dari 1 ekor sampai 400 ekor gitu. Wih. Nah itu gaji pertama saya kerja tuh. Gaji saya pertama kerja gimana caranya? Waduh, ini hidup susah banget gitu kan. Terus gimana caranya supaya makan agak-agak ekonomis gitu kan. Nah, itu saya akalinnya seperti itu gitu. Jadi saya waktu kerja itu saya ke pasar tuh Mas, subuh-subuh. Itu 2 tahun dari 2006 sampai 2008 itu pedagang-pedagang pasar udah gini semua. Jadi Wih. saya minta ini apa? Potongan-potongan kayak kangkung, terus sayuran, terus kayak kacang Oh. hijau, toge gitu kan. Itu saya campurin sama makanan ayam. Saya ke restoran-restoran, saya mintain bekas makanannya, makanan sisa kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi waktu 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 itu di usia segitu bisa dibilang ya apa ya? Ya tajem lah gitu. Ah. Instingnya instingnya lebih lebih dipertajam karena ya modal saya cuma itu kan. Saya nggak punya duit, nggak punya modal ijazah, saya nggak punya keahlian, ya saya harus gimana caranya mempertajam insting saya gitu. Oh. Gitu. Jadi ya Jadi waktu usaha instingnya ini dilatihnya justru dari kehidupan gitu, nggak dari yang nggak dari langsung susah, relate Mas. dengan bahan Iya, jualannya gitu ya. dari susah. Karena kita susah, ya kita puasa gitu. Karena mau makan aja nggak mampu ya kan. Dengan puasa, Senin Kamis ya jadi tajam. Masih kurang juga ya. Senin Rabu Jumat masih kurang juga. Tambahin 5 hari seminggu kan gitu. Nah, rupanya perih itu membawa apa ya? Membawa, kalau bahasa Sundanya ya, perih itu membawa perah katanya. Jadi Murah. awalnya pedih, jadi berbisa gitu. Gitu, Mas. Itu. Jadi Aduh. saya ceritanya bikin usaha sama Ira ya. Ira itu kan kuliahnya desain di ITMS Hmm. itu. 2004 lulus SMA itu kan.
kita bikin jualan akrilik, aksesoris, apa segala macam. Saya jual hand to hand tuh, dari Oh, temen ke temen oh. gitu. Dan saya tuh Jadi hard awalnya di sales. teman-teman aja tuh ya. Iya, itu masih belum zaman sosial media, Mas. Itu Sosial Friendster media belum belum naik itu. ada tuh. Udah ada, Mm-mm. tapi masih Nggak baru-baru hype tuh. ya. Jadi belum hype. Saya tuh masih SMS-an sama customer pakai pakai Sony Ericsson W350 itu, yang kecil. Jadi saya nggak Iya, tahu iya, tuh iya, iya. historinya sebelumnya itu gimana, dan waktu itu masih orang masih nego-nego karena belum percaya kan. Jadi saya misalkan jual ke teman saya namanya Dini, Dini itu punya saudara misalkan orang Riau. Nah dari Riau ke temennya lagi, ke temennya lagi, ke temennya lagi. Nah kita SMS-an terus Oh. hubungan di Friendster apa segala macam. Cuman ada satu kebiasaan saya yang bisa dibilang saya apa ya? Uh, saya tuh merhatiin customer banget. Oh, oke. Merhatiin customer banget. Jadi saya tuh after sales ke mereka. Saya After chit-chat ke mereka. sales. Ya, happy weekend lah gitu kan. Doain yang mereka yang baik-baik lah apa segala macam. Saya banyak ngobrol sama mereka di luar jualan gitu. Saya jadiin mereka temen gitu. Jadi kayak misalkan sampai sekarang aja nih, misalkan saya buka chat Shopee sama customer di Sumedang, kita bisa tiba-tiba foto-fotoan makan Indomie bareng gitu. Itu di bawahnya ngalir Oh, aja. Aku ke iya, situ. iya, iya, iya. Jadi aku misalkan ketemu dulu, misalkan kakak kelas lah misalkan itu ya, dia lebih senior, namanya Mbak Asti gitu. Saya doain tuh hari Sabtu, Mbak Asti happy weekend ya, selamat berkumpul keluarga. Ini dulu loh ya, Iya, yang berhasil iya, dulu belum iya. tentu berhasil sekarang. Sekarang. Dan ini di Yes, yes, saya yes, yes. ya, ini di saya Yes. bukan bukan belum tentu di yang teman-teman yang lain gitu kan. Iya, Gitu. iya, Cuman iya, 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 iya. gimana caranya saya untuk ngehack, untuk kreatif, gimana caranya jangan banyak keluar modal, gimana caranya jangan keluar banyak iklan apa segala macam ya. Saya sekreatif-kreatifnya saya lah gitu. Intinya saya kayak gitu, Hmm. dari mindset sayanya dulu gitu, lebih ke Hmm. gimana caranya supaya supaya ini tuh customer-nya puas gitu. Hmm. Gitu. Mindset awal customer ya, ininya ya, Ya, orientasinya sudut saya ke pandangnya customer. ya, Mas ya. Ya, sudut pandangnya saya selalu ke customer gitu. Jadi saya tuh bersyukurnya saya udah nggak pusing mikirin desain, karena itu pacar saya yang udah Karena ngedesain kan. yes, Iya, yes, saya yes, tinggal yes, gimana yes, caranya yes. ini customer puas, gimana caranya supaya ini customer repeat order. Saya punya 5 Oh, desain, gimana caranya artinya memang waktu itu udah dibagi tugas ya. udah bagi tugas. Dia khusus ke development produknya, desainnya. Aku lebih ke marketing dari Oh, sisanya. Gitu. Jadi ya, ya oke, udah. oke, oke. Saya awalnya jual hand to hand, Mas. Bener-bener literally hand to hand. Saya ketemuan di Yes. food court mall, gitu kan. Nanti saya datengin ke rumahnya. Nah, dari situ seiring dengan sosial media, nah bersyukurnya saya lagi itu karena salah satunya adalah sosial media naik banget ya saat itu. Oh, artinya titik baliknya nih dari sosial media. Iya, yang bikin momentum itu sosial media. Sosial media naik, ya kan? Sosial media Tahun naik berapa tuh, dan Mas? itu dari 2011-an, 2012-an udah mulai tuh Facebook rame kan, ada Pet, ada Facebook, Facebook, ya. Twitter, Benar, benar, ya benar. kan, Facebook Pet ya. Instagram, gitu kan. Nah, di saat yang bersamaan saya juga ngehack di belakang lah, ya, di pola bisnis gitu kan. Waktu itu zaman 2010 saya pertama jualan sepatu itu kan bisa dibilang sepatu-sepatu Cibaduyut lah ya. Itu tuh Iya, iya, masih iya, iya. harganya mungkin 50 ribuan, 55 ribuan sepatu-sepatu flat shoes itu gitu. Dan kita kita kan namanya online bisa lah ngejual sedikit lebih mahal gitu kan. Nah, Benar, benar, benar. ini tuh ketika ini kita nggak pelit juga sama pengrajin, Pak, harganya 75 ribu aja, jangan 55 ribu gitu ya. Supaya ada lebihnya, yang kerja juga bisa kredit motor gitu. Itu dalam jangka Hmm. waktu 3 bulan, kita didukung sama beberapa pengrajin. Kalau nggak salah 6 pengrajin aja kita udah punya stok 30 ribu pasang. Kebayang nggak, Mas? Oh. Tanpa modal gitu. Tanpa modal. Iya, 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 Karena iya, iya, sebagai iya, iya. pengrajin, ya ini ngirim produk ke Durable juga ya menguntungkan kan. Itu. Benefit buat mereka, yes, yes, Ya, yes, yes. di saat itu ya. Di saat itu gitu. Ini ya waktu itu masih bisa dibilang online kan belum belum terlalu banyak yang jualan, Mas. Beda kayak Benar, sekarang. benar, benar, Ya kan? Mungkin benar, 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 mungkin benar. sekarang akan lebih challenging kan. Cuman Challenging. kalau intinya kalau dari aku sih aku lebih ke
bener tuh, kreatif itu emang nomor satu sih. Maksudnya bukan cuman kreatifnya aja, tapi gimana caranya supaya ngehack gitu ya. Jangan pakai iklan. Aku daripada instead pakai iklan, aku waktu itu kan lagi zaman-zamannya ini juga Mas. Warnet itu pada tutup gara-gara modem musim banget kan. Oke, yes, benar-benar. Ya, teman-teman di warnet itu pada nganggur Mas. Itu aku Hmm. sampai punya punya CS ya. Punya CS tuh aku sampai 32 orang. Ya, aku nggak mau pakai iklan. Aku mendingan strateginya udah ngobrol sama customer pakai CS aja deh. Sampai itu pada merit itu Oh, CS sama customer itu. Banyak yang merit itu. aduh, aduh. Tapi database-nya dapatnya dari mana kalau nggak pakai iklan, Mas? Kan dulu kan semua pada pada ini kan, pada WhatsApp, pada chatting kan. Kita pasang tuh. Oke. Indonesia bagian barat nih, kebagi berapa area nih. Bagian timur kebagi area. Indonesia tengah kebagi berapa area gitu. Kayak misalkan Bandung, aku bagi Bandungnya jadi 2, kota sama Kabupaten Bandung Barat. Jakarta aku bagi jadi 5. Itu 5 CS, Mas. Satu orang tuh satu fokus, dia nge-maintain customer. Jadi kerjanya chatting tuh. Oke. Tapi untuk ini, mengenalkan adorable sendiri untuk di awal Hand to tetap butuh iklan hand, kan? Mas. Ya. Enggak, aku Hah? hand to hand. Aku pikir gini, Mas ya. Dulu kan masih belum zamannya influencer kan. Yes, benar. Aku aku mau bayar majalah Google dulu ya 2012 mau bayar majalah Google saya pengen iklan nih itu sama majalah ditanya lu siapa lu nggak keren gitu nggak gampang Oh. mas gitu jadi Iya, iya, oke iya, deh iya, iya, iya. kita coba gimana caranya supaya kita bisa direview sama majalah gitu akhirnya Ira ngeluarin desain yang aneh-aneh tuh yang sepatunya udah aneh-aneh deh di luar nalar gitu kan tingginya 30 cm waktu itu kan Jakarta lagi musim banjir banget Iya, 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 bikin iya, 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 itu iya. sepatu 30 cm gitu haknya 30 cm bentuknya yang heels bentuknya yang wedges yang bersayap lah apa segala macam yang intinya itu bukan bentuk dipakai di basis gitu kan itu untuk show off aja gitu untuk karya Hmm. aja untuk image enhancer aja itu dan itu berhasil dengan kayak gitu dipinjam banyak fotografer akhirnya masuk majalah juga kan iklannya gratis Oh, dari hal-hal bahkan seperti justru itu. justru malah jadi iklannya tuh jadi gratis karena majalah ngelihat wah kamu bisa Oh, bikin sepatu kayak oke. gini nih gitu kamu bisa bikin Yes, sepatu yes, kayak yes, gini yes, coba kita yes. bisa kerja sama nggak gitu kan kayak gitu ya memang hal-hal seperti itu tuh nggak langsung tiba-tiba kepikiran ya mas ya itu semua udah melewati aduh udah pusing gimana ini Iya, iya, caranya iya, gitu kan iya, iya, iya. Menarik, udah menarik, down menarik, menarik. ya cuman ketika kitanya tetap konsisten dan nggak mau menyerah biasanya ide itu ada tapi ya tadi dibarengin sama gimana caranya ya kita pertajam insting kita misalkan ya Yes. sesimpel misalkan dengan fasting mungkin lebih sekarang lebih canggih ya ada intermittent fasting orang udah mulai kenal dengan itu ada mungkin yang Iya, nggak intermittent tapi siangnya dia lebih ngejaga fokus dia nggak makan banyak tapi lebih ke kayak minum jus doang gitu baru malamnya iya, makan iya, supaya iya. lebih fokus lebih ke situ sih lebih ngejaga supaya dia at the best versionnya aja Yes, yes, menarik, menarik, menarik. Kata kuncinya ini sepertinya kreatif deh. ya salah Eh, satunya memang tapi gini, Mas, kalau kita bicara kreatif itu mungkin buat beberapa orang terlihatnya seperti suatu hal yang abstrak gitu kan. itu Eh, gimana kita nyari ide kreatif deh? kalau Kalau dari Mas Fajar, maksudnya kalau kan saya sih mas biar nggak terlalu kadang kita terlalu kreatif itu kan bisa melebar banget malah nggak kena kan bisa juga gitu kan ya ya. Kalau ya tips dari Mas Fajar gimana tuh terkait kreatif tuh? kalau saya intinya sih mas saya membayangkan resultnya saya membayangkan Oke. resultnya saya ngebayangin gini kalau saya punya transaksi satu satu hari 1.000 wah ini luar biasa nih itu biasanya ke trigger tuh jadi ke stimulus Oh, lebih semangat oke. gitu lebih ya kita nggak munafik dong kita pengen nyari sesuatu yang lebih baik kan gitu saya kan Yes. saya kerja saya kerja di bar saya ngebantuin Ira gitu kan untuk jualan gitu kan untuk jualan produknya dia ternyata begitu saya lihat wah saya dibayar tuh goceng tuh satunya kan ternyata gaji saya 2 kali lipat dibandingin saya kerja nih saya satu bulan bisa jual 1.000 ya mungkin karena dari teman ke teman ya banyak yang apa sih Ya, ya, banyak ya, ya, yang ya.
bantu atau apa segala macam lah gitu. Saya sangat bersyukur karena menurut saya Tuhan benar-benar sayang sama saya. Mudah proses seperti Iya, iya, kan di iya, awal iya, iya, gimana, iya, cuman iya. intinya buat saya tuh kayak nggak terlalu sampai gimana bikin down ya, down sempat ada. Agak putus-putus nih kayaknya ya. Ya, jelas nggak Mas? Agak putus-putus terakhir. Oh ya, Tapi ini ya suara intinya saya masuk, Mas masuk Fajar? masuk Nah, masuk masuk, oke, suaranya oke, masuk. oke. Oke, oke. Artinya ketika kita kreatif, kalau dari Mas Fajar sendiri, milih kreatif itu untuk di area service atau area produk nih, Mas? Biasanya. Semuanya Ada sih Mas, diarahkan tertentu atau ngalir aja? semuanya sih Mas. Semua aspek menurut saya harus kreatif sih. Dari kita design thinkingnya, dari kita gimana caranya ngedapetin hati customernya, Hmm. gitu kan. Dari kita after salesnya, dari kita maintain ke supplier, ke tim, gitu kan. Kita kalau nggak ada Oh, strategi kreatif ini, waduh, kita boncos, boncos pasti, gitu yes. kan. Ya, itu. Intinya kreatif ini menurut saya bisa kita lihat ya. Kalau yang terjadi di saya ya, saya Ya. bisa ngelihat cara-cara kreatif itu kalau kitanya itu dalam kondisi yang gitu, yang prima. Nah, menurut aku prima itu Oh. bukan karena kita sangat menjaga kesehatan atau gimana apa segala macam, enggak juga. Waktu itu saya dalam kondisi lifestyle habit yang nggak bagus juga karena ya bisa dibilang nggak punya duit juga gitu. Tidur aja Hmm. kurang, kadang-kadang sehari cuma 2 jam karena sebagian jamnya saya harus bagian jamnya harus kuliah apa segala macam gitu kan. Tapi yang waktu saya rasain sih ya itu sih saya waktu itu lagi sering banget puasa sebenarnya gara-gara nggak punya duit itu sih. Nggak cukup gajinya. Iya, 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 iya. Ya, tadi sempat notice masalah down. Ya, Momen apa yang paling bikin Mas Fajar down? ya kadang cash flow ya kan karena supplier kirim produk kebanyakan harus dibayar sedangkan belum laku kadang-kadang gimana ya kan kadang-kadang mungkin Ya. kualitas ya kan kita udah cuap-cuap nih sama customer ternyata kualitasnya nggak sebagus itu kan kita kan down kan pasti sebagai aduh gitu sebagai Hmm. sebagai seorang pemilik bisnis yang ingin eh, kita pengen bener-bener prima all the time di depan customer gitu kan sedangkan kita kadang-kadang tergantung supplier juga kadang-kadang tergantung sama orang yang kerja gitu kan itu kan kadang-kadang pasti down gitu kan kadang-kadang ya hal seperti itulah gitu cuman ya intinya ya harus bener-bener apa ya down tapi besoknya gimana caranya semangat lagi gitu. Nah, itu gimana caranya, Mas? Ya kalau aku sih nggak punya pilihan ya mungkin kalau aku punya ijazah aku udah wah udah down udah coba ini lain. Oh, positifnya itu nih berarti nih. Nggak ada Aku pilihan itu lain berarti. aku nggak ada pilihan lain coba kalau aku punya skill apa gitu kan wah aku misalkan punya ijazah ITB gitu kan wah gagal berbisnis aku langsung kerja di Pertamina mungkin atau di pertambangan atau di minyak kan gitu tapi karena aku nggak punya yang lain ya udah deh aku tekunin lagi gimana ya caranya oh mungkin ini kurang keras ini masakan kurang asin gitu kan gimana caranya supaya ya open mind belajar terus itu sebenarnya hal-hal semuanya standar sih cuman ya memang kalau dilihat dari perjalanan adorable saya memang beberapa kali punya idenya gila-gila contoh ya tadi dari sebelum kerja aja saya udah bikin hal-hal yang nyeleneh gitu kan saya Hmm. bikin sumber makanan saya gratis sendiri gitu kan terus sebelum zamannya Shopee sale-salean 77, 88, 99, 10, 10 gitu kan hari belanja nasional aku tuh udah duluan kayak gitu aku Udah udah duluan bikin. kayak iya, kayak 2012 nih. Ini hari terakhir aku kerja nih di 2012. Udah deh, aku bilang terima kasih sama semua customer. Itu update di Facebook. Hari ini semua sepatu 10 ribuan gitu. Wah itu, waktu itu CS-nya Oh. baru 15 orang, BlackBerry-nya rusak semua. Diping terus sama si customer. Dan pada akhirnya, aku nggak rugi anyway juga. Karena yang nggak, yang
yang nggak semua orang dapat kan karena udah hektik banget tuh. Iya, iya, Jadi iya, iya, customer pada iya. ribut tuh di komen ini bohong, tapi ada juga yang dapat gitu. Akhirnya mereka yang pada berantem. Enggak bener kok gitu. Ini saya dapat gitu kan. Gitu. Dari sebelum apa ya? Sebelum banyak brand sekarang aku udah duluan kayak bikin tas yang limited satu kota satu gitu. Itu karena apa? Aku ketemu pengrajin tas, pengen ketemu yang bagus, ternyata mahal. Dia ongkosnya doang udah 100.000. Bahannya udah 100.000 lebih. Aduh, saya jual hanya 235.000. Sekarang kalau saya jual 300, ini kemahalan saya bilang. Tapi gimana caranya 300 ini bisa jadi satu value yang unik gitu kan? Ya udah deh, saya jual satu kota satu aja. Toh si bapaknya aja yang bikin, dia bikinnya bener-bener pakai tangan dia, nggak bisa bikin banyak. Seminggu cuma Iya, 19 iya, pasang. iya, iya, iya. Ya udah, langsung boom tuh. Waduh gitu. Akhirnya dibuang di strateginya, uniknya di situ. Ya, 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 ya. itu dilakukan ketika memang waktu sebelum banyak brand. Dan ketika udah banyak brand, udah kompetitif market seperti sekarang ini, aku justru under nggak kelihatan kan. Aku bener-bener nggak kelihatan. Hmm. Mungkin dari tim The Consulting juga nggak akan invite kita sekarang kalau memang kita memang kemarin nggak ada kayak live session sama Pak Deddy Sidarta gitu Pak kan. Didi, ya, 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 Iya, ya, gitu. ya, Gitu. ya, Jadi ya, ya, ya. orang mungkin sebagian orang banyak yang nggak tahu kecuali mungkin marketnya ngerasa kayak oh iya ya saya beli sepatu di Adorable gitu ya, oh kayak gini Artinya itu memang historinya didesain gitu atau gimana, Mas? ya memang Memang saya nggak mau didesain underground gitu? aku aku pengennya apa ya seimbang lah antara branding establish ya seimbang apa adanya kalau memang taman kita bagus kupu-kupu datang Hmm. bagus berikut zong ya kan ya kita sebelum apa-apa ya kita bagusin tamannya dulu gitu aja sih kalau prinsip aku sih Hmm. gitu sih Menarik, 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 menarik. gitu jadi ya Selama sampai saat perjalanan, ini ya ya sampai saat ini no iklan lah gitu wis. aku proud Sampai saat ini nol iklan proudly beneran, say Mas. Nol no iklan. iklan ya no iklan aku jarang banget dan bisa dibilang nggak pernah iklan anak-anak kadang suka mencoba cobain lah 100.000 katanya nyobaan kayak gimana sih oh kayak begini kayak gitu doang bukan program gitu yang setiap bulan Bukan tuh ada budget kita tuh bukan jadi strategi utama gitu, enggak ya? di kolom akunting kita tuh posting nggak ada tuh namanya budget iklan nggak ada gitu tapi budgetnya apa budgetnya misalkan eh, ngirim misalkan sepatu ke customer loyal 2.000 pieces dalam rangka Hari Kartini misalkan kita kayak Hmm, gitu kayak gitu ngerawat ngerawat existingnya dulu gitu iya ya. dong aku nggak usah dulu nyari-nyari pembeli baru dengan iklan kita coba customer yang lama coba 2.000 aku minta database gampang dong 32 CS ngumpulin 2.000 gampang ya kan dia tinggal sort pakai Excel oh ini nih pembeli terbanyak saya nih top spender saya udah kayak gitu Hmm, lebih ke situ sih memastikan CS-CS-nya ini juga care gimana, Mas? Karena kan wah itu susah mas secara visi kan mungkin belum tentu loh mereka sama dengan Mas Fajar. iya saya sering marah-marah juga itu masalah itu gitu ya saya harus kontrol ya kan saya harus jadi mystery guest saya jadi mystery buyer gitu kan kalau sekarang mungkin chatting lebih banyak di marketplace ya saya buka saya ngelihat nih admin mana nih yang dia enak nggak nih kan kita juga kalau nelpon customer service BCA misalkan ada yang enak ada yang enggak kan oh Iya, ada yang iya, enak iya, nih iya. ini enak nih traktir kita traktir dia gitu nih oh makan padang gratis dua gitu sayurnya boleh nambah ayamnya boleh nambah gitu nah, kasih 100.000 buat makan padang oh seneng deh gitu gitu mas Maintenance gitu karyawan juga nih ya. iya Menarik, gitu menarik. karena itu kan kualitas pelayanannya kan di sana kan dan Ya. aku belum tentu bisa memastikan all the time dong kayak aku tuh bikin sama teman-teman di kantor ayo bikin sepeda ayo kita sepedahan better kita kerja telat sedikit tapi balik dari sepedahan atau balik dari kegiatan-kegiatan yang positif tapi kita oke capek kita power nap 15 menit tapi begitu itu fresh kita punya spread positivity kita ketemu sama customer itu ngomong selamat hari Jumat yang penuh berkah kakak kakak cantik bla 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 kan udah beda kan vibesnya udah bukan yang di seperlunya gitu kan tapi dia cerewet gitu
gitu. Saya lebih ke sana sih, lebih gimana caranya supaya kreatif dari kitanya, tapi kreatif itu apa ya, lebih ke hal-hal yang nggak usah dulu ngabisin banyak uang. Tapi jangan Hmm. sampai 100% kita dicap pelit juga kan. Hmm. Gitu, Hmm. balance aja. Iya. Banyak suhu-suhu di luar sana yang jago-jago bisnis, Mas. Brandingnya bagus-bagus, apa segala It's- macam. Aku mah salah satu yang tidak punya kenalan, ya. Strategi branding aku jelek, apa segala macam. Tapi aku menangnya satu, aku mah jadi customer. Gitu. Aku, aku pro customer. Buktinya usaha aku, alhamdulillah, puji Tuhan, masih bertahan. Gitu. Menarik, menarik, menarik. Ini satu insight baru nih buat teman-teman ya. Jadi nggak selalu iklan itu Enggak, enggak, jadi ujung tombak gitu ya. Ini enggak. satu sisi baru nih. Iklan iklan itu ya, aku tuh bayar CS, kebayang kalau aku bayar 10.000 satu pasang, ya. Itu Ya, kan variabel cost tuh, Mas. ya, Kalau misalkan ini berbicara dulu ya, sebelum zaman marketplace, ini waktu awal Adorable berdiri. ya, ya. Kalau saya pakai gaji gaji fix cost UMR, itu paling saya jualan 5.000 pasang. Hmm. Tapi ketika saya jual pakai variable cost, saya naikin coba 10.000 buat teman-teman yang ngejual. Sama seperti reseller, tapi reseller ini bisa saya kontrol, bahasanya bisa saya kontrol, saya pengen kayak gimana saya bisa kontrol, standar baseline bawah, baseline atasnya seperti apa, kita bisa kontrol dan kita support bener-bener. Contoh misalkan, waduh miss dari pengiriman, mau Natalan, pernah kejadian, saya nganterin ke Toraja, Mas. Ke Singapura Wih. saya pernah nganterin, Mas. Mau dipakai Imlek, orangnya udah bete. Mau dipakai Natalan, orangnya udah bete. Dia beli memang, waduh, sekali beli 700.000 gitu kan. Zaman dulu loh, bukan sekarang 2020 ke sini Iya, ya. Saya lihat track iya, record iya, iya. pembeliannya. Wah, ini orang royal, aku bilang. Di mana dia? Ini dari JNE ujung Pandang, dari bandara nggak keluar udah 5 hari. Nggak tahu kenapa. Oke, nggak apa-apa. Di mana Makassarnya? Kayaknya Makassar tapi mau balik kampung katanya. Ini Natalannya di Toraja. Ah, kebetulan aku juga teman aku ngajakin pulang kampung ke Toraja. Ayo ikut Natalan di sana. Aku anterin ke Toraja, ketemuan kita di Toraja, kaget dia. Oke, oke. Ini Experience kayak gitu mungkin yang bikin mereka lengket gitu ya. ya, cuman kan apa ya? Berganti Mas sekarang. Berganti. Jadi sekarang tuh zamannya marketplace, engagementnya kurang, ngobrol kurang. Dia tuh udah Kurang, tahu iya, iya, iya. produk. Gimana dong? Customer udah tahu produk yang mau dibeli yang mana. Oh, saya lebih suka yang ini, ya udah. Dia beli chatting seperlunya. Nanti dia datang kalau misalkan dia memang ada keluhan atau dia butuh info sesuatu gitu kan. Beda kalau zaman aku dulu, ya. Aku bilang juga CSS itu sama merit Mas sama customer Hmm, gitu. hmm. Iya, 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 iya. Benar-benar. Tapi kalau memang kalau sekarang model sekarang masih ini enggak, masih relate enggak treatment-treatment itu, Mas Fajar? Beda ya, udah nggak kayak dulu. Udah nggak kayak dulu. CS ini yang asalnya aku pernah sampai 32 area, paling sekarang cuma berapa orang? 7 orang. Hmm. Gitu. Udah Artinya beda kalau banget. dengan model market seperti sekarang, gimana cara kita bisa engage sama mereka, Mas? Konten sih Mas, kalau menurut aku sih. Sekarang justru harus kuatnya di konten. Nah, orang-orang kayak aku yang zamannya udah agak-agak old gitu kan, gaptek apa segala macam, aduh, mengonten apa segala macam banyak nggak pede gitu kan. Kayak gitu-gitu karena apa ya? Kita kan kalau apa ya? Kita mungkin terinfluence sama teman-teman yang nggak berani banyak ngomong gitu kan. Nggak berani Oke. ngomong segampang itu. Pertanggungjawabannya gimana gitu kan. Kita malah jadi insecure buat kontennya. Eh, Itu beda sama orang oke, tuh oke, banyak oke. juga yang berani gitu untuk ngomong gitu kan. Kita dulu ada di fase itu juga yang stay full, hungry gitu kan. Tapi sekarang tuh nggak bisa kayak lebih, aduh kayaknya harus lebih bertanggung jawab nggak sih gitu. Ya udah kalau jualan ya udah jualan. Oh jualannya dari mana? Dari pengrajin. Oke kita kerja sama sama pengrajin. Gimana caranya supaya pengrajin ini sustain? Lebih ke ya udah jangan terlalu digimana-gimanain gitu kan. Jangan terlalu dipoles-polesin, dilebih-lebihin. Ya apa adanya aja. Aku lebih sekarang lebih ke situ sih. Iya, 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 iya. Gitu. Dan tadi yang Mas Fajar bilang nol iklan itu sampai sekarang masih nol iklan? Masih no iklan, masih no iklan. Hmm,
Artinya kalau masalah iklan itu masih relate ya, lebih ke konten ya mungkin ya Iya akhirnya ya. mas, aku ngeliat ya kalau sekarang kan zamannya konten, jadi value propositionnya apa nih ditunjukin gitu kan. Kalau zaman Hmm. kita waktu ngerintis Adorable ini kan konten tuh harus estetik gitu kan, nggak Mm-mm. bisa tuh ada kelihatan di foto tuh ada spotnya gitu kan, gradien Mm-mm. dari highlight ke shadow tuh harus bagus gitu kan, harus natural gitu kan. Foto tuh gimana caranya harus bagus. Kalau sekarang kan bukan, dia raw tapi yang diekstrak tuh apa value-nya gitu kan. Orang udah nggak peduli dengan ekstrak lagi gitu kan, udah beda Mm. sekarang tuh, udah beda. Orang udah ngomong pakai handphone dengan kualitas audio dan nggak pakai filter yang gimana, dia udah nyablak aja gitu kan, udah bebas gitu kan. Iya, kalau zaman kita kan udah beda banget tuh, udah waduh, Benar-benar pakai benar. lensa berapa nih supaya nggak distorsi apa segala macam, kita pikirin nih lampunya gimana, white balance-nya apa segala macam gitu kan. Sekarang enggak, bukan ke situ gitu, sekarang tuh lebih ke konten. Menurut aku lebih kontennya bagus dilihat, wah value-nya bagus, ya tanam bagus aja hasil belum tentu bagus ya, berarti tanam harus baik-baiknya, mereka kan harus konsisten kan, itu Yes, sih. yes, 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 yes. Yes, benar, 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 benar. Kalau kita bicara perkembangan Adorable dari awal terus growth gitu ya, itu cara membangun tim biar bisa selaras sesuai visi kita apa yang dilakukan Mas Fajar? Sesimpel Kalau kayak tadi masalah gas mungkin nggak semua tuh ya, care gitu ya. Terus ya, pengrajin mungkin juga nggak semua punya visi yang sama ya. gitu kan. Kalau saya sih gini mas, saya tuh sampai hari ini ya, HRD itu teman saya yang anak hukum, tapi bukan basically HRD yang profesional loh sebenarnya Hmm, gitu. Kita dibangun sama rasa, kalau teman-teman ngomongnya gini, bisnis, friend and family katanya gitu. Kalau saya sih beda. oke. Kalau saya beda, saya gini, ketika saya ketemu sama tim atau saya ketemu sama supplier atau let's say tim dulu lah ya, saya selalu memposisikan gini, setiap laki-laki itu, tim saya kebanyakan laki-laki mas, ya tim saya kebanyakan Hmm, laki-laki pada awalnya nih ya. Jadi waktu Adorable pertama punya tim itu kebanyakan laki-laki, ada 100 orang itu timnya. Bayangin CS-nya aja udah berapa hmm, ya kan, itu teman-teman saya yang bisa dibilang ya teman-teman lah, bukan bukan yang saya rekrut dengan hire profesional gimana dengan ya, ya, skill ya, tertentu ya, atau ya. ijazah tertentu, enggak, ini literally teman-teman, ayo yuk kerja, udah gitu aja, ngalir aja gitu. Jadi mereka yang basicnya mungkin dulu jualan martabak, yang basicnya Ya, ya, mungkin ya, dulunya ya. apa gitu kan, Nah, udah betul. kerja aja gitu. Di situ belajar, tapi saya selalu menanamkan seperti ini. Saya juga dari bawah gitu. Setiap dari kita laki-laki, kita tuh pasti bertarung dan kita tuh ingin menang pertarungan. Kita pengen sukses kan? Ya kan? Ya. Nah, menurut saya ya, caranya kita sukses untuk bertarung tuh cuma satu. Mindset kitanya harus berubah. Dalam artian nih, saya sebagai seorang tukang sapu sekarang, ya nggak apa-apa, saya harus ikhlas. Saya harus ikhlas, tapi ketika saya menyapu, saya harus memberikan prestasi terbaik. Saya harus torehkan tinta emas nih dengan menyapu. Nyapunya yang bagus, gembira dilihat orang, bersinar, blooming gitu kan kalau bunga kan. Nah, dia dalam hatinya mungkin mengucapkan puji-pujian kepada Tuhannya atau whatever lah gitu ya. Tapi intinya dia bahagia. Ketika dia kerja bagus, nggak hitung-hitungan, itu Tuhan pasti lihat mas. Menurut saya, wah ini si Hmm, Fajar nih, kerja katanya dulu di Circle K, disapuin dari belakang sampai ke depan katanya. Oke, hmm, pindah kerja ke Planet Surf katanya, jualan baju. Orang beli baju 10 aja nggak ngedumel dia, walaupun nggak ada yang beli tuh, dia harus ngelipetin lagi satu-satu, harus rapi. Jangan ngeluh, yes. jangan ngeluh, itu aja dulu. Ketika dia ikhlas, ya, dia tanamkan yang terbaik, tapi dia punya mimpi. Nah, saya sebagai seorang tukang sapu, tapi saya punya mimpi. Mimpi saya apa? Saya umur 22 nih, tahun 2008. Di saya umur 30, tahun 2016, saya harus punya ini. Caranya gimana? Biar Tuhan yang atur. Hmm, Tapi mimpi saya harus kuat. Tapi saya harus yakin. Yakin itu kan banyak tahapannya tuh. hmm, Ada yakin level mana, level mana. Saya harus benar-benar believe. Saya harus punya belief. Saya kerjakan dengan fun, tapi saya keep score. Saya punya target. Improve day by day gitu kan.
satu langkah sehari, sesimpel dari oh ya bangun tidur sekarang lebih rapi, toilet lebih rapi, meja kerja lebih rapi, gitu kan, ngebalesin customer lebih rapi, lebih bahagia. Ke teman-teman yang asalnya ini jadi lebih diimprove aja terus. Itu kan tentang habit kan. Otomatis mindsetnya nanti berubah lagi, gitu kan. Ya jangan lupa kita tuh bukan seseorang pribadi yang tiba-tiba bagus loh. Kita seperti bayi kan. Bayi ini kan Iya. cuma bisa ngerondang gitu kan. Ada orang-orang yang Yes. sayang kan. Ada mentor-mentor yang hebat, yang punya banyak pengalaman gitu kan. Asalnya kitanya juga jangan menutup diri. Gitu kan, kitanya carilah. Saya tuh, Mas, saya ketemu tukang cuanki aja saya belajar kok. Pak, jualan cuanki Hmm. ini rame apa enggak? Hmm. Nah, dia dari cerita aja saya bisa menyerap. Oh, begini. Oke, gitu. Ada orang yang seneng gitu kan, dia tetap bahagia. Ada yang dia udah ngeluh aja sama pekerjaannya kan. Itu saya belajar, Hmm. gitu kan. Sama orang yang literally orang Cina lama yang dari tahun 70 udah jualan gitu. Yang sekarang udah bisnisnya banyak banget tapi dia tetap di toko besinya dia yang pertama. Saya Hmm. belajar. Gimana kok saya pengen punya duit segini? Wah, mustahil katanya. Kamu kan nggak bisa apa-apa katanya. Oke, gitu kan, nggak apa-apa. Sama orang-orang yang aktif organisasi di Kadin gitu kan. Ya. Saya belajar sama coach-coach bisnis Yohanes Pauli atau coach bisnis kelas kecamatan di kecamatan saya, di RW saya belajar, saya datengin mereka. Atau di persepatuan ada orang-orang senior-seniornya, saya belajar sama mereka. Intinya kalau di adorable sih kita bener-bener disayang Tuhan. Menurut aku bener-bener semuanya berkat. Kita bagus bukan karena idenya, bukan karena timnya, bukan karena punya satu skill atau apa segala macam. Cuman satu timing. Kita dapat berkat dari situ, itu aja. Hmm. Masa sih sekarang kalau misalkan kita kayak begitu, sekarang kita mau semaunya ya kan? Pasti kita juga gimana caranya lebih kreatif lagi. Atau Hmm. gimana caranya ke pengrajin lebih gimana, lebih semangat gitu kan. Teman-teman yang kerja gimana caranya lebih semangat. Kan pasti larinya ke situ kan. Cara-cara kreatifnya apa aja nih gitu. Yes. Menarik, 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 menarik. Saya sempat baca ini. Ini klarifikasi bener nggak ya? Ada fun fact. Kalau Mas Fajar sekarang lagi punya mindset shift belajar autopilot. Itu gimana tuh Mas? Ya, jadi seperti yang tadi saya ceritain di awal ya. Saya ketemu, let's say tim saya namanya Doni, ya kan? Saya pasti ngomong sama Doni, Doni ini bisa menang suatu saat bertarung kalau apa? Kalau Doni ini bisa punya usaha, ya kan? Berarti kalau Doni ini punya usaha, saya levelnya harusnya naik dong. Saya tuh bukan Yes. lagi self-employee, saya harus autopilot naik dulu supaya tim saya ngerjain karena mereka udah punya mindset yang mau nggak mau saya bisa berhasil karena apa? Karena saya sekarang apa pekerjaan yang saya punya saya syukuri, saya torehkan prestasi dengan tindak emas di pekerjaan yang saya punya sekarang kan gitu kan? Menurut saya tidak ada cara lain, menurut saya ya, tapi mungkin beda menurut orang lain ya. Menurut saya sebagai pekerja ya bisa menang kalau misalkan kayak gitu. Saya sekarang kerja di consulting. Saya bisa besok punya usaha dan bisnis yang sukses kalau saya berbuat yang terbaik di The Consulting. Seperti The Consulting itu punya saya. Sense of belonging saya harus lebih bagus daripada di Siddhartha mungkin. Atau mungkin siapa ownernya. Itu. Saya harus lebih bagus dari Mas Lukas. Walaupun saya pekerjaannya yang cuma dibayar berapa. Nah, ini tuh mindset ini yang belum tentu bisa diterima gitu. Apalagi Yes. zaman sekarang ya bisa dibilang Gen Z kan beda. Dia lebih realistis orangnya, ya kan? Nggak mungkin saya ngomong Betul. segini. Ya silakan. Tapi kalau saya udah melewati fase ini, saya dulu ya kasarnya udah mentok lah. Saya mau ngapain lagi sih? Saya mau cheating-cheating masalah duit juga udah cobain, ternyata nggak berkah juga hidupnya, ya kan? Mau kerja gimana apa segala macam nyari pekerjaan di luar juga belum tentu, tapi ternyata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, maka dari itu mindset shift ke autopilot itu maksud saya seperti ini. Doni jadi kerja di saya, dia bukan kerja tapi belajar. Ketika dia belajar, dia akan mengerjakan herbal dengan sungguh-sungguh. Saya nggak harus ada di situ.
Nah, Doni pun nanti naik punya usaha, levelnya saya juga jadi investor, tapi investor yang sangat menguntungkan buat customernya, gitu. Bukan investor yang kejam, gitu maunya cuan only, ketika rugi nanti ditarik apa segala macam duitnya, udah susah, gitu kan. Tapi untuk ke situ kan nggak gampang, Mas. Contoh, saya misalkan kerja di Mas Lukas nih, percaya nginvestin ke saya, belum tentu menurut saya. Kecuali Mas Lukas sudah benar-benar kenal siapa saya, benar nggak? Luar dalamnya Yes. saya, visi misi saya, tanpa Mas Lukas awasi tahu, tanpa Mas Lukas awasi sama CCTV pun Mas Lukas sudah yakin dengan saya, benar nggak? Bahwa saya Ya. reliable, saya accountable. Nah itu, ya kan? Saya tanya sama bos-bos yang besar yang jadi yang sukses, gimana saya supaya sukses? Salah aja. Kalau saya ngomong kamu juga akan percaya katanya. Apa bos? Tanam tuai. Apa yang Anda tanam akan Anda tuai. Anda tanam baik, hasil belum tentu baik. Anda tanam buruk, hasilnya mungkin baik. Saya nggak ngerti, bos. Saya sebagai karyawan, saya harus gimana? Ya, Anda harus kerja lebih bagus dari yang punyanya. Saya bilang, bos bohong nih. Bos kan nggak ngerasain jadi saya kan digaji apa adanya gitu kan. Makanya dia ngebalikin. Makanya kamu tidak akan percaya bahwa hidup ini ada hukumnya, bukan cuma hukum agama aja, bukan tentang hukum undang-undang di negara aja, bukan di lalu lintas aja, bukan di perusahaan aja. Ini hidup ada hukumnya. Nah, hukum ini yang tidak kita pelajari di sekolah, Mas. Bahwa, ya Yes. tadi, oh ya, saya melakukan yang terbaik ini ada good karma loh. Saya sekarang kerja di Mas Lukas, ya kan? Saya mungkin dibayar cuma UMR Surabaya berapa, Mas? Misalkan 4 juta, misalkan. Walaupun kehidupan saya tidak cukup, misalkan, tapi saya harus mau nggak mau, menurut saya harus lakukan yang terbaik dulu. Itu Tuhan, Tuhan tidak, Tuhan tidak buta, Mas. Tuhan itu maha melihat. Itu. Cuman kan, ya itu berhasil di saya, belum tentu berhasil di yang lain. Karena itu kan harus selaras dan seimbang. Saya melakukan itu dengan belief. Saya belief. Apapun caranya saya belief. Saya nanti bakalan berhasil. Nggak tahu caranya apa. Saya kerja dari Circle K kok. Saya kerja ngelap-ngelap kaca. Jadi kasir. Ya kan? Saya kerja di Planet Surf dulu di Paceng, ya kan? Punya toko Planet Surf 38 kan, saya di Bandung tuh, Planet Surf Istana Plaza, Planet Surf Paris Van Java, gitu. Saya kerja juga di bar, gitu. Karena, waduh, di retail ini duit nggak cukup nih. Bayar listrik 150.000 aja udah kurang. Wah, di bar banyak tipsnya, enak nih. Jualan korek api aja bisa 20.000-an kan kalau weekend kan. Mas pinjam korek katanya. Ya ini dibeli aja 20.000 korek. Nah, gitu. Jadi ya menurut saya apa yang terjadi di saya mungkin belum belum tentu terjadi di teman-teman, tapi kalau saya boleh share pengalaman saya akan share apa adanya. Saya harus percaya dulu, saya harus believe dulu bahwa ya yang kita lakukan itu mau setengah-setengah atau mau bener-bener full effort yang bener-bener pakai hati gitu kan. Kalau kita bener-bener ngelakuin ini pakai hati, menurut saya tinggal tunggu waktu aja ya. Ada yang mungkin saya ketemunya 2006 saya berubah mindsetnya, 2008 saya bikin bisnis, baru 2016 cuan. Berarti kan 10 tahun itu dari saya berubah mindset kan. Mungkin ada juga yang lebih lama, mungkin ada juga yang lebih sebentar, tapi menurut saya ya tentang itu, saya tentang menjaga spiritnya tetap hidup itu loh, tetap manusia hidup kan karena harapan, karena hope ya kan. Wah, saya belum berhasil nih hari ini, tapi saya yakin saya berhasil, berarti saya berdoa lebih kencang lagi. Saya berpuasa lebih, asalnya 2 kali, saya naikin jadi 3 kali supaya lebih tajam gitu kan. Customer saya lebih baikin lagi gimana. Semua saya lakuin full effort kemanapun itu. Mau ketemu supplier, mau ketemu customer, saya pasti lakuin yang terbaik aja udah. Pol-polan deh, gitu. Menarik. Gak kerasa, kita ngobrol udah hampir sejam nih. Dan banyak banget yang saya sendiri banyak belajar ya sama kali Pak Mas Fajar, juga belajar dari banyak orang. Ini pun hampir sejam juga aku Ya, belajar banyak. Dan sama aku Mas yakin Alwi juga teman-teman, banyak. yes, teman-teman juga pasti belajar banyak hal ya. Last question sebelum kita close. Kalau boleh ada pesan gitu buat teman-teman yang mungkin sekarang pengen
menjalani usaha mereka atau mungkin yang lagi struggling gitu ya? Apa kira-kira dari Mas Fajar? Ini kan general ya Mas ya. Ada yang mungkin Yes, lagi kerja pengen mulai usaha. Saya nggak bisa yes. ngomong juga keluar kerja mulai usaha karena usaha tuh harus fokus, nggak bisa gitu juga. Karena saya juga dulu sebelum berani keluar, saya pastikan dulu usaha ini udah bener-bener bisa berjalan. Cuman yang dikorbanin waktu tidur. Hmm. Saya tidur kurang banget Nah, yes, gitu. Sampai benar-benar. kalau batuk itu, waduh, udah sampai berapa detik tuh batuk nggak berhenti. Udah kesehatan di situ ya, intinya tentang balance ya. Saya nggak bisa ngomong juga kayak tetap semangat apa segala macam. Kita manusiawi dong, human being pasti down ya kan. Cuman kalau kalau menurut saya nih ya, kita boleh kita boleh mendengarkan banyak jurus nih. Ibaratkan ini pertarungan nih mas. Ya, Ya. ada jurusnya, ada jurus marketingnya Seth Godin gitu. Ada jurusnya Blue Ocean Shift gitu. Ada jurusnya bisnis ala Warren Buffett gitu. Ada banyak sekali jurus-jurus gitu ya. Tapi menurut saya itu bukan tenaga dalam, Mas. Itu jurus-jurus fisiknya, Mas. Jadi jurus fisik itu menurut saya itu sah-sah aja dan boleh-boleh aja dan bebas Anda mau menganut siapa. Ya, nggak ada yang salah dari sana. Tapi menurut saya kalau kita naik kering nih, Mas ya, saya cuma nginjekin kaki sekali, Mas udah tumbang gitu. Karena saya punya Hmm. tenaga dalam yang kuat. Dalam artian apa, Mas? Kita ini manusia, menurut saya, kita tuh bukan, kita tuh nggak hebat. Tapi Mm-mm. kita kalau kita punya dealing sama yang maha kuasa bahwa kita pengen usaha ini untuk ibadah, untuk manfaat yang lebih baik, untuk membuat satu perubahan hidup yang lebih nyata, untuk yang positif, kenapa nggak boleh dicoba? Yang aku coba waktu itu seperti itu. Aku berikrar, ya Tuhan, kalau misalkan memang Tuhan izinkan, saya pengen membawa perubahan nih. Perubahan apa yang saya bawa? Ya pokoknya apapun bego-begonya saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Hmm. Apakah kita zakatnya, apakah kita dari taraf hidup yang kerja, apakah itu ke customer dia merasa lebih baik kualitasnya, supaya dia bisa menabung, gitu kan? Apapun itu harus membawa perubahan yang lebih baik. Itu menurut saya tenaga dalam yang paling penting, Mas. Jadi jurus boleh pakai siapa aja, tapi tenaga dalamnya menurut saya bisa pakai yang lain, gitu. Itu harus pulang ke sana. Apalagi, Mas, aduh, kalau saya ngomong gini terkesannya saya kayak ustadz atau kayak pendeta ya. Enggak sih. Saya bukan orang seperti itu mas, saya juga ibadahnya kadang-kadang lupa gitu kan, karena kesibukan apalah gitu kan. Cuman ini yang pernah terjadi di saya gitu, saya pernah ada Yes. dalam kondisi yang benar-benar susah apa segala macam, dan ya saya bergumam di dalam hati gitu, saya usahakan yang terbaik, saya lagi kerja, saya kerjain yang terbaik, tapi saya pertajam insting juga, tapi di dalam hati kecil saya tuh saya punya mimpi, dan saya juga ya gimana caranya saya punya tenaga dalam ya, saya belajar juga kayak oh Blue Ocean Ship harus menjadi pionir, harus migrator, harus settler, oh saya harus punya yang orang lain punya, saya harus tiru yang dia, bahkan yang saya harus lebih baik, tapi saya juga harus punya yang saya nggak bisa ditiru sama dia, dan kalau saya pun bisa ditiru sama dia, orang lain tahu. Ini kan ada mentor-mentor bisnis ini mas di atas saya kan, yang saya tuh terinfluence sama mereka kan, bukan saya terlahir seperti Yes. ini, saya tuh terlahir sama juga, mata duitan lah, pelit apa segala macam sama juga gitu. Tapi karena oh ada mentor-mentor yang ternyata luar biasa nih gitu, mereka tuh levelnya udah beda gitu, dan ternyata oh ketika kita kita coba untuk intinya untuk membuat satu nilai manfaat, untuk membuat satu perubahan yang lebih baik gitu ya, menurut saya ya in the end what really matters ya di situ, bukan masalah bisnisnya gitu kan, tapi kalau Hmm. kita jadi friend and family, friend yang beneran friend gitu kan, gitu. Makanya aku paling nggak suka ada kru di aku clash gara-gara kerjaan, wah udah itu habis pasti. Itu pasti saya omongin dulu ya, ibaratkan bangun tidur bangun halus, tapi nggak bisa saya toleransi, pasti saya banjur itu saya keras sama kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena musuh kita itu satu kemiskinan. Gimana caranya kita punya penghasilan yang lebih baik di tengah-tengah keadaan ke depan yang inflasinya mungkin lebih gila lagi. Itu satu. Gaji kita belum tentu naik loh dengan keadaan ekonomi seperti ini.
ya kan? Kita mungkin sekarang bisa jualan dengan mudah di Shopee, di Marketplace, di Tokopedia, atau di TikTok. Tapi emang produk dari luar negeri nggak gampang masuk juga. Kita mah dilalap abis kalau ngomongin industri mah, bener nggak sih? Nah, makanya tentang kreativitas, kita fokus ke pelanggan, kita pertahankan kualitas, bukan kualitas cuma di produk aja nih, kualitas pelayanan, kualitas doa kita pun kita harus naikkan gitu kan. Kualitas ibadah kita pun kita harus naikkan. Di situ aku lebih ke teman-teman kayak kita harus tahu musuh kita tuh siapa. Jangan gara-gara masalah-masalah kecil ini kita jadi aneh, jadi berantem lah, teman kerja apa segala macam gitu kan. Musuh kita ini kita harus bikin satu value baru, bikin satu menu baru yang enjoy buat customer. Let's say misalkan jualan helm yang lucu gitu kan. Setiap helm yang kebeli apa nih, apakah ada rumah makan gratis nanti yang tercipta gitu kan untuk temen-temen yang mungkin Gojek yang lagi, waduh, dia pengen makan take away sambil kerja atau gimana. Kita tuh harusnya ke sana menurut aku, harus saling bantunya ke sana. Itu sih menurut aku. Jadi ya kita tuh harus tahu musuh kita ke depan siapa. Gaji kita belum tentu naik, persaingannya meningkat, ya kan? Nah, kita harus aware-nya ke sana. Apakah kita harus, kalau kita ibaratkan sepedahan itu kan, kita mau menghadapi tanjakan itu, apa kita harus bikin momentum dari sekarang? Kan gitu kan? Berarti kan kita harus strong. Strongnya tuh apa? Bukan cuman sehat di fisiknya aja, bukan di rohaninya aja, tapi kan harus semuanya. Otomatis mentalnya juga, ekonominya juga, kan seperti itu. Jadi ketika itu bisa kita memposisikan, balance gitu ya. Tentunya tidak bisa perfect all the time, tapi kan ada yang sok-sok lah gitu ya. Ini Fajar pengen punya konsep customer harus happy, tapi kan belum tentu. Kadang-kadang CS-nya mungkin lagi pusing sama bininya di rumah, aduh, gitu kan, nggak jawab semaunya. Itu nanti customernya dimarahin, komplain tapi dimarahin, customernya ngadu nangis ke aku, wah udah, gitu kan. Banyak, itu mah udah hal biasa. Namanya sendok garpu pakai trok lah bahasa Sundanya ya. Nggak masalah, tapi intinya kita punya satu goal yang sama. Kita bersama gitu kan. Cepatnya kita tidak mendahului. Keberadaan kita itu untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mendahului atau menggurui, bukan. Tapi keberadaan kita tuh untuk saling melengkapi. Gimana caranya customer bilang terima kasih? Gimana caranya supplier bilang terima kasih? Tim bilang terima kasih dengan keadaan kita kan lebih lebih ke sana sih sebenarnya. Tentunya ini semua tidak mudah ya. Saya juga banyak belajar dari orang-orang yang memang sudah sangat berpengalaman di bidangnya dan kadang-kadang mereka tuh punya energi-energi tersendiri ya. Di Bandung ada beberapa orang yang kadang-kadang dalam hati kecil tuh kangen gitu kalau nggak ketemu kan. Kadang-kadang cuman WhatsApp aja, sehat nggak gitu. Padahal kadang-kadang kita ketemu aja udah seneng gitu kan karena apa, energinya tuh nular. Gitu, energinya tuh nular. Iya, energi itulah yang kita, waduh, makanya penting banget kita untuk apa ya, untuk networking sama orang-orang yang memang punya punya satu energi yang ya dahsyat gitu. Dalam artian kita tuh nggak bisa apa-apa, apalagi kita sendiri. Aduh, nggak mungkin deh gitu. Kita tuh lemah gitu. Gitu. Siap. Itu mah Luar biasa. jadi apa ya? Yang luar Jadi biasa. maaf nih Mas ngaco kemana-mana nih. Nggak apa, tapi no, banyak banget yang aku pribadi dapat something new lah, insight buat buat ya buat kehidupan, buat bisnis ya. Dan teman-teman yang mungkin kalian nggak lihat dari awal, kalian harus lihat dari awal nanti ya. Banyak banget yang tadi yang kita bahas, mulai dari marketing lah ya, masalah mental ya, mindset ya, kalian perlu pelajari dari awal. Yes, thank you Mas Fajar, sejamnya Sama-sama keren, Mas luar Dimas. biasa. Sehat-sehat selalu, Sama-sama. sukses selalu Sama-sama buat Mas ada Rebel Dimas. Project. Doa Yes, yang jadi sama. berkat buat banyak orang. Doa yang sama Mas. Siap, thank you. Iya Bye Mas. Mas Fajar ya. Ya Bye berarti teman-teman ya, semua, thank you. ya. Baik Mas, terima kasih. Selamat malam semuanya.